Kalau biasanya baca Quran, bagaimana cara kamu megang Quran? Ya, ini langkah pertama salah. Ini yang membuat kita cepat ngantuk dan otak kita tidak stabil. Karena posisi otak akan ke bawah. Makanya kita baca berkali-kali kok udah hafal-hafal. Karena otaknya tidak stabil, akhirnya memori hafalan tidak bisa simpan cepat. Bagaimana cara yang baik? Coba, Anda tidak usah membawa hafalannya, tetapi apa yang Anda lihat ikutin, sebutkan. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Terima kasih. Para jamaah sekalian, saya minta ada satu yang maju, yang merasa dirinya bacaannya bagus, tapi belum hafal. Saya minta satu yang cukup lancar bacaannya, tapi belum hafal 30 juz. Tak apa, saya tidak mau tes, jangan khawatir. Saya tidak akan tes. Cuma saya ingin menunjukkan salah satu metode yang insyaAllah kalau bisa dipraktik, insyaAllah akan mudah hafal. Satu halaman bisa dihafal dalam waktu 10 menit. Setiap satu halaman bisa dihafal dalam waktu 10 menit. Baca ayat di atas. Salam. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Ulang lagi. Hah? Sesuai kemampuan. Apa yang antum mampu, bacakan. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Jadi yang ingat yang terakhir aja. Kalimat pertama apa? Waja'ali. Kalimat kedua tidak ingat. Tidak bisa sama sekali. Coba usahakan. Sudah jelas tidak bisa? Sudah lihat belum? Beliau bisa tidak? Belum kan? Ya. Sekarang saya kasih cara, insya Allah dia cepat bisa. Dalam hitungan titik saja. Tidak perlu 1 menit, tidak perlu 2 menit. Cuman karena latihan ini, metode ini pertama kali, mungkin sedikit agak mengambil waktu. Tetapi kalau sudah terbiasa, itu hitungannya tidak sampai 30 detik, bisa direkam halaman pertama atau garis pertama. Dalam waktu 30 detik saja. Sekarang saya minta Anda berdiri. Ya. Kalau biasanya baca Quran, bagaimana cara kamu megang Quran? Ya, ini langkah pertama salah. Kalau seperti ini, pasti sering terjadi tunduk. Betul? Ini yang membuat kita cepat ngantuk dan otak kita tidak stabil. Karena posisi otak akan ke bawah. Makanya kita baca berkali-kali kok udah hafal-hafal. Karena otaknya tidak stabil, akhirnya memori hafalan tidak bisa simpan cepat. Bagaimana cara yang baik? Al-Quran dihadapkan kepada wajah dan sedikit digeser ke kiri. Tapi kepalanya tetap lurus. Hanya matanya yang ikut. Mata yang digerakkan bukan kepala. Mata yang digerakkan. Yang sekarang saya minta sama Anda, tidak perlu baca
tidak perlu dihafal, tidak perlu dibaca dalam hati. Ya, ingat pesan saya. Jangan baca di hati, jangan baca di fikiran, jangan dihafal. Saya hanya minta Anda fotokopi. Bagaimana fotokopi? Matamu lihat ayatnya. Anda scan. Kalau alat scan kita masukin kertas, keluar lagi, kira-kira hasilannya sama enggak? Itu alat scan begitu hebat. Mata kita 70,000 kali lipat lebih hebat daripada alat scan. Sekali lihat bisa terekam. Cuman karena belum terbiasa, sayang sekali tidak dimanfaatkan nikmat mata yang diberikan oleh Allah SWT. Sekarang saya bisa buktikan, bisa dia dengan cepat hafal. Sekarang saya minta Anda tidak usah baca, hanya biar mata yang fotokopi ayat yang di atas. Lihat kalimat demi kalimat, baris demi baris, hurufnya, fathah, dhammahnya, kasrahnya, semua di-scan, dilukiskan, kemudian difotokopi. Bagaimana Anda bisa melihat dirinya sudah berhasil atau tidak? Tutup mata. Tutup mata. Ada gambaran tidak? Atau masih samar? Samar. Masih samaran? Ya? Belum nikah kan? Belum. Soalnya kalau nikah pasti samarannya banyak. Jadi saya minta Anda tidak perlu fikir yang lain. Ya? Harus relax, tarik nafas. Buat apa tarik nafas? Dan ketika buang nafas, buang pelan-pelan. Jangan buang cepat. Semakin buang nafas, lemaskan badannya, lemaskan fikirannya. Untuk difereskan otak. Hubungan tarik nafas untuk memfereskan otak. Semakin fresh, semakin segar, semakin cepat bisa nangkap apa yang dia lihat. Buka mata sekarang, lihat lagi. Jangan kerugi ya, santai-santai aja. Relax. Ambil nafas. Ketika buat nafas, lemaskan badannya, lemaskan fikirannya. Jangan fikir yang lain. Jangan fikir yang lain. Kalau ada calonnya, jangan difikirin. Abaikan aja, lupa segala urusan. Fokus cuma saat ayat itu. Jangan dihafal, jangan dibaca. Sekali lagi, saya ingatkan. Jangan terganggu fikiran kita dengan hafal atau baca di hati. Fokus saja mata. Mata yang menjalani tugas, bukan otak, bukan hati. Mata yang menjalani tugas mempandangi ayat dengan sempurna. Lihat aja ayatnya. Sudah mulai jelas? Sudah terlalu lama. Sekarang tutup mata. Kira-kira jelas enggak tulisan tadi? Hah? Jelas? Tadi kamu fikirin apa? Jujur ya. Pas kamu lihat Al-Quran, ada enggak sesuatu yang muncul dalam fikiranmu? Ada. Ada? Apa? Ayat awalnya, awal ayat. Enggak, maksudnya selain ayat Al-Quran. Ada sesuatu yang muncul? Misalnya pas begitu mau fokus tapi ada yang terganggu fikirannya. Misal ingat ayahnya, ingat ibunya, ingat calonnya, atau lagi ada hutang belum bisa lunasi. Muncul enggak sesuatu? Tidak ada. Kosong. Yakin? Yakin. Kalau memang kosong fikirannya, seharusnya tadi 30 titik sudah selesai. Tadi kamu terlalu lama. Grogi. Ya. Sekarang coba tutup mata. Ada enggak gambaran ayat tadi? Ada. Coba. Anda tidak usah membawa hafalannya, tetapi apa yang Anda lihat ikutin, sebutkan. Anda lihat 2 kalimat, sebutkan 2 kalimat. Anda lihat semuanya, sebutkan semuanya. Silahkan baca. Apa yang Anda lihat? A'udzu billahi. Tidak ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada lihat tadi a'udzubillahi? Makanya ini masalah kita tidak konsentrasi. Ya, jadi fikiran kita, Bapak Ibu, otak kita wallahi dahsyat. Otak kita ini wallahi dahsyat, sangat luar biasa. Hanya dengan sekali lihat
bisa hafal sebenarnya, bisa sudah tersimpan, bukan hafal, sudah tersimpan. Tugas kita apa? Apa yang kita lihat dibacakan. Makanya jangan heran ketika para imam, termasuk imam tarawih, saya ketika jadi imam tarawih, saya merasa Al-Quran di depan saya. Jadi saya baca sudah lihat halamannya. Lihat halamannya, tinggal pindah, rakaat kedua, pindahin. Tapi pindahin bukan fisiknya, tapi dalam otak saya. Karena sering melihat Al-Quran, jadi terlihat sebagaimana bisa kita terekam, sudah terekam dalam fikiran kita. Ya. Sekarang saya minta tutupi mata dan ikuti bacakan apa yang kamu lihat. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulya. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Terima kasih. Sudah selesai. Pokoknya intinya jemaah sekalian, cara ini insya Allah kalau kita latihan berapapun usia kita. Saya kenal seorang wanita dari Yaman mulai hafal Al-Quran dalam sistem ini usia 80 tahun. 80 tahun baru mulai hafal, dan alhamdulillah berhasil. Dalam waktu 2,5 tahun sudah bisa hafal 30 juz. Jadi hanya yang saya minta dibantu, kosongkan fikiran. Jangan terganggu dengan fikiran ini, dan di hatinya yakin bisa. Karena Allah menjanjikan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sangat bisa untuk dimudahkan, mendapatkan kemudahan. Tapi kalau bisa, lebih utama lancarkan bacaannya dulu. Kalau bisa, lancarkan bacaannya. Semakin lancar, semakin cepat bisa praktik metode ini. InsyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat.